Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yang diberikan pada saya yaitu A Firm Foundation of Faith atau fondasi iman yang teguh. Diambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang 16 ayat 13 sampai 20 saya akan bacakan bagi setiap kita dengan tema fondasi iman yang teguh. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka sekali lagi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang atau Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan bagi setiap kita bagaimana Yesus yang sudah berjalan diikuti murid-muridnya. Ternyata Yesus itu tidak pernah menjadi Yesus yang sekedar berjalan untuk diikuti. Seperti banyak para pemimpin pada umumnya. Dia cuma berjalan, yang penting dia perlu pengikut, lalu pengikutnya mengikut dia dengan taat, itu sudah cukup. Tapi Yesus kita tahu, terutama di dalam bagian ini, ternyata bukan cuma Yesus yang berjalan untuk mencari pengikut dengan taat dan dengan taat yang mutlak, bahkan mungkin taat yang buta untuk diikuti oleh para murid-muridnya. Karena itu bagian ini tuh mengisahkan tentang bagaimana Yesus itu kemudian mengajak murid-muridnya berpikir sekali lagi. Bagian ini bercerita tentang the great confession. Bagaimana murid-muridnya itu kemudian memberikan pengakuannya tentang siapa itu Yesus. Dan saya rasa ini adalah pertanyaan terbesar di dalam iman Kristen yang ditanyakan baik saat itu maupun sampai saat ini. Saya percaya beberapa dari kita sampai sekarang pun masih banyak dari kita yang sering mempertanyakan siapa itu Yesus. Apalagi kalau kita itu sedang mengalami ujian, kita sedang mengalami kesesakan dalam hidup, biasanya kita mulai bertanya, siapa itu Tuhan bagi kita? Masihkah Tuhan itu menjadi Tuhan? Kenapa dia tidak berkuasa mencabut masalah dalam hidup saya? Siapa Yesus bagi kita? Itu adalah pertanyaan terbesar di dalam iman Kristen dan saya percaya bahkan sampai hari ini. Bahkan sering kali ditanyakan termasuk orang Kristen. Orang Kristen masih sering mempertanyakan siapa Yesus bagi kita. Karena itu di dalam bagian ini kita melihat Yesus itu bukan hanya sekedar mau diikuti, dia juga menghadapkan dirinya, wajahnya kepada para murid lalu bertanya agar murid-murid itu sekarang menggumulkan satu pertanyaan besar. Murid-muridnya mengakui siapa Yesus bagi mereka, siapa Yesus bagi kita. Dan di situ kita akan mempelajari bagaimana kemudian murid-muridnya itu dikatakan bisa mengenal dengan benar. Sehingga bagaimana kita itu juga bisa mengenal Yesus dengan benar. Dan di situ baru kita bertanya di dalam pertanyaan berikutnya, mengapa ini penting bagi kita? Mengapa kita perlu mengenal Yesus dengan benar? Tidak bisa sekedar mengenal, tapi harus mengenal dengan benar. Apakah semua kita harus masuk sekolah teologi? Sehingga kita itu punya pengenalan yang benar. Kalau gitu siapa yang dagang? Siapa yang jadi desainer? Siapa yang mengerjakan pekerjaan lain? Mengapa kita perlu mengenal dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal dan mengapa kita perlu mengenal dengan benar? Kita melihat di dalam bagian pertama terlebih dahulu yaitu bagaimana Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya. Dikatakan di dalam pertanyaan pertama itu dia bertanya kepada murid-muridnya, semua muridnya. Dan dia bertanya pertanyaan seperti berikut. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kita tahu anak manusia ditujukan kepada dirinya, tapi Yesus itu bertanya di dalam pertanyaan pertama adalah kata orang.
Siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Kata orang, menurut pendapat orang. Siapakah anak manusia itu? Ini pertanyaan Yesus pertama. Karena itu dikatakan di dalam bagian berikutnya, murid-muridnya itu menjawab Yesus. Karena kamu bertanya kata orang, saya menjawab, ada yang mengatakan. Ada orang yang mengatakan, kamu itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan kamu Elia. Ada juga yang mengatakan kamu Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus berkata, kata orang siapa aku ini? Murid-muridnya menjawab, kata orang. Ada yang bilang kamu ini, ada yang mengatakan kamu itu. Kata orang berarti pendapat orang secara umum. Kata orang secara umum tentang Yesus itu, siapa Yesus itu? Saudara, bagian ini mengingatkan bahwa setiap kita, saya percaya, kita tahu secara umum siapa itu Yesus. Karena itu kita datang setiap minggu ke gereja. Karena kita tahu kita sedang mengikut satu orang yang kita bicarakan dia sebagai Tuhan, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Makanya kita mengatakan kita Kristen, pengikut Kristus, pengikut Mesias yang kita kenal dengan nama Yesus. Saya percaya setiap kita tahu siapa itu Yesus. Kita tahu Yesus itu Tuhan. Kita tahu Yesus itu yang mati di salib bagi kita. Kita tahu secara umum siapa itu Yesus. Setiap kita pasti mengenal secara umum, common, siapa itu Yesus. Tapi Yesus tidak berhenti di situ, dia tanya pertanyaan berikutnya lagi. Sekarang saya bertanya lagi pertanyaan berikutnya. Bertanya lagi lebih lanjut kepada mereka, yaitu murid-muridnya. Dia tanya sekali lagi. Tetapi apa katamu? Menurut kamu pribadi, siapakah aku ini? Yesus tidak berhenti kepada kata orang siapa aku ini. Tapi dia tanya lebih lanjut, sekarang katamu, siapa aku ini? Tadi kata orang, siapa aku ini? Sekarang katamu sendiri, siapa aku ini? Dan kita lihat di dalam bagian berikutnya murid-murid sepertinya terdiam. Hanya satu murid yang selalu suka jeplak, bereaksi lebih cepat dari murid yang lain. Sampai memutus telinga perwira, dia adalah Petrus. Namanya aja penembak misterius. Dia Petrus suka ngomong yang jeplak, dia langsung jawab. Dikatakan hanya Petrus, Simon Petrus, berarti murid-murid yang lain terdiam. Hanya Simon Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hanya Petrus yang jawab. Murid-murid yang lain seolah-olah tidak berani menjawab. Meskipun kita tahu Petrus yang menjawab ini, kemudian Petrus menyangkal. Meskipun kita tahu Petrus yang menjawab ini, kemudian ketika Yesus menyatakan Mesias itu harus mati, lalu Petrus menarik Yesus ke samping memarahi Yesus. Tapi bagian ini kita diingatkan, hanya Petrus dari sekian murid-murid berani menjawab, engkau adalah Mesias. Dengan kata lain, Yesus itu tidak berhenti puas kalau kita cuma kenal dia secara umum. Dia akan tanya lebih dalam, menurut kamu pribadi siapa aku ini? Dan berapa banyak dari kita yang berani memberikan jawaban, saya kenal Yesus secara pribadi. Berapa banyak dari kita jika Yesus hari ini datang, bertanya langsung di hadapan kita, Freddy, menurut kamu siapakah aku ini? Masihkah saya punya jawaban secara pribadi? Atau jangan-jangan saya sebagai hamba Tuhan cuma menjawab menurut tokoh teolog ini, menurut Calvin, menurut Luther, menurut nanti Herman Bavinck, semua nama-nama itu saya ungkapkan. Menurut mereka kamu adalah ini, kamu adalah itu. Menurut saya dulu sekolah teologi, kamu adalah itu. Karena itu saya lulus, karena saya bisa hafal, lulus. Tapi Yesus tanya, menurut kamu sendiri siapa aku ini? Saya yang sudah lulus sekolah teologi, masihkah saya itu punya pengenalan pribadi? Sehingga tanpa buku teologi itu saya punya pengenalan pribadi, punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang masih tahu siapa Yesus bagiku, bagi saya. Karena saya punya pengalaman pribadi dengan dia. Karena saya mengenal dia secara pribadi. Berapa banyak dari kita yang masih bisa menjawab, engkau ini bagiku. Engkau adalah Yesus yang seperti ini bagiku.
Kalau tidak percaya coba kita tanya berapa banyak orang Kristen ditanya kenapa jadi orang Kristen. Oh ya karena saya dari kecil Kristen, papaku Kristen, keluargaku Kristen, karena itu saya Kristen. Kalau gitu kenapa kamu menyembah Yesus? Ya karena Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus itu Tuhan? Berapa banyak dari kita yang masih kalau dikejar masih bisa menjawab kenapa dia Tuhan bagiku. Karena itu tidak heran jika kita itu diizinkan menderita, kita mulai goncang lalu mulai mempertanyakan siapa Tuhan. Mulai kita meragukan dia. Kenapa meragukan dia? Karena dari awal mungkin kita tidak pernah kenal secara pribadi. Kita cuma kenal menurut orang lain. Tapi tidak pernah punya pengenalan pribadi. Sehingga ketika pribadi kita secara pribadi, iman kita secara pribadi diuji. Kita mulai goncang. Kita mulai meninggalkan iman kita. Kita mulai meninggalkan gereja, menyangkali Yesus. Karena kita tidak pernah punya pengenalan pribadi. Petrus saja yang bisa menjawab seperti ini. Lulus dia, langsung dapat A+. Kalau yang lain tidak bisa jawab, apes. Dia A+, bisa jawab, dia lulus. Langsung masuk gereja yang besar, langsung kepilih jadi ketua sinode. Tapi dia pun menyangkal. Apalagi kita yang tidak pernah berani menyebutkan secara pribadi siapa Yesus bagi kita. Karena itu kita menjumpai banyak fenomena orang yang dari awal rajin ke gereja. Bahkan pelayanan. Tapi kemudian bisa meninggalkan imannya. Kenapa? Bagi saya karena mungkin dari awal. Dia jadi Kristen tapi tidak pernah jelas tahu kenapa mereka harus jadi Kristen. Saya Kristen. Tapi saya tidak pernah tahu kenapa saya harus jadi Kristen. Saya Kristen, saya menyembah Tuhan tapi tidak pernah tahu kenapa Tuhan seperti Yesus itu harus disembah. Dan kita mulai bertanya, kenapa Yesus yang disembah? Siapa Yesus? Lalu kita mulai kalau ada satu saja pencobaan, ada satu saja ujian dalam hidup kita, kita mulai meragukan. Karena dari awal kita tidak pernah punya pengalaman pribadi tentang siapa itu Yesus. Karena itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus selalu tidak pernah puas. Diikuti murid-muridnya, populer. Selalu dia membalikkan badannya, menghadapi orang-orang banyak, menghadapi murid-muridnya. Lalu dia bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Kadang-kadang dia bertanya, yang tidak siap meninggalkan ayahnya, ibunya, hartanya, semuanya. Tidak layak ikut aku. Dan semua orang itu meninggalkan dia. Yang dari awal itu ngefans sama dia. Mengikuti dia. Karena dia mampu menggandakan roti, ikan. Kita tidak perlu lagi pergi ke toko roti. Kita ikut Yesus tidak pernah kelaparan. Tapi ketika Yesus menghadapkan wajahnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Banyak orang mulai meninggalkan dia. Banyak orang mulai sadar, saya tidak pernah punya pengakuan iman yang benar. Saya tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Karena itu kita mulai disadarkan, lalu bagaimana kita itu bisa punya pengenalan yang benar. Bagaimana saya bisa mengenal dengan benar? Seperti setidaknya Petrus yang berani menjawab dengan benar. Apakah saya harus masuk sekolah teologi? Lalu saya tidak boleh punya profesi yang lain. Bagaimana kita bisa mengenal dengan benar? Bagian ini dilanjutkan di dalam ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau. Tadi dikatakan Simon Petrus, sekarang dikatakan Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, bagian ini dilanjutkan, Yesus itu mengubah sapaannya bukan Simon Petrus. Tapi dia mengatakan Simon bin Yunus. Bin itu adalah anak, berarti Simon anak Yunus. Berbahagialah engkau Simon anaknya Yunus, karena kamu bisa mengenal aku, tapi bukan dari manusia. Melainkan dari Allah yang menyatakan dirinya. Dengan kata lain kita bisa mengenal dengan benar bukan dari warisan Yunus papanya yang mengajar iman tentang siapa itu Tuhan. Bukan manusia. Tapi anugerah dari Tuhan yang membuka dirinya menyatakan bagi setiap kita. Dan disitulah kita disebut berbahagia. Kita bisa punya pengenalan yang benar. Kita tahu tahap awal itu adalah anugerah. Setiap kita bisa punya pengenalan yang benar karena Tuhan yang sudah menyatakan dirinya. Dia membuka dirinya sampai ditulis demikian tebal di Alkitab.
Tapi Alkitab itu berapa banyak kita itu hargai sebagai pernyataan Tuhan tentang dirinya. Beberapa dari kita cuma menjadikan ini sebagai obat tidur, bukan? Karena memang saudara-saudara kalau susah tidur, obat paling gampang itu baca Alkitab. Bisa dicoba di rumah, mulai malam ini. Kalau sulit tidur coba baca, apalagi kitab Imamat. Saya percaya baru pasal 1 kita sudah langsung ngantuk. Kepingin tidur. Tapi cilakanya kalau ditutup langsung gak bisa tidur lagi. Buka lagi, baca lagi. Langsung pasti ngantuk lagi. Alkitab ini obat tidur yang manjur. Tapi kita lupa Alkitab ini bukan obat tidur. Kalau sulit tidur kadang-kadang jeblok tidur langsung, pingsan. Alkitab itu bukan obat tidur. Alkitab itu pernyataan Tuhan. Anugerah bagi setiap kita umatnya. Kita itu diberikan anugerah ini loh Tuhan. Tidak ada Tuhan itu yang menyatakan diri selengkap ini. Bahkan saya pernah menginjili orang non-Kristen. Dia itu dulu diperintahkan gurunya dikasih Alkitab untuk pelajari. Dan lawan itu orang Kristen. Cari celahnya di mana. Lawan itu orang Kristen. Dan orang ini mempelajari Alkitab, baca Alkitab untuk melawan saya sebagai gurunya saat itu. Dia baca Alkitab. Baru sampai Kejadian 2, dia panggil saya lalu tanya, Pak, ini maksudnya apa? Kejadian 2 kok ditulis seperti ini? Itu anak yang pinter. Sekarang dia sedang ngambil PhD, sudah lulus dari London. Dia orang yang pinter. Dia bukan PhD-an, PhD delivery, bukan. Dia betul-betul pintar dan karena itu ditugaskan oleh gurunya, cari kesalahan Alkitab, lawan itu orang Kristen. Dan dia membaca baru sampai Kejadian 2, dia sudah tanya ke saya. Dia bilang ini maksudnya apa? Lalu saya jelaskan ke dia, lalu saya tanya, kamu kan bukan Kristen kok baca Alkitab? Dia bilang, Bapak tahu kenapa saya punya Alkitab? Saya dikasih sama guru saya untuk lawan Bapak. Saya dikasih untuk cari celahnya untuk babat iman Kristen. Loh kalau gitu kamu enggak fair dong. Tanya saya, nanti saya jelasin dibabat dengan penjelasan saya. Kamu enggak fair. Kenapa kamu tanya saya kalau nanti mau babat saya? Bukan kurang ajar gitu kan. Tapi saudara-saudara tahu dia jawab apa? Karena saya ketika membaca ini baru sampai pasal 2 saya kaget ini buku apa. Buku begitu indah di mana Tuhan menyatakan dirinya tentang siapa dia. Saya tidak pernah tahu ada agama yang membuka dirinya Tuhan itu seperti ini. Karena itu saya kepingin dibimbing, ajarin saya tentang Alkitab. Itu orang sekarang menjadi orang Kristen. Orang itu bisa menghargai karena ada penyataan Tuhan. Berbahagialah dia. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Kita rajin hadir di gereja. Bagaimana kita bisa punya pengenalan yang benar kalau kita membaca pernyataan Tuhan tentang dirinya saja tidak mau. Kita sulit membaca Alkitab. Bahkan kita itu kadang segan membaca Alkitab. Bukunya terlalu tebal, tulisannya terlalu kecil. Puji Tuhan ditulis terlalu kecil. Kalau enggak lebih tebal lagi bawanya. Saya itu pergumulan paling besar kalau datang ke gereja itu bawa Alkitab. Sudah tebal masuk tas susah, bacanya sulit. Saya membuka satu pengakuan, saya itu kalau bawa Alkitab di mimbar itu cuma pura-pura. Karena jemaat itu banyak yang enggak siap hamba Tuhan bawa Alkitab. Kalau saya cuma bawa tab, langsung dibilang hamba Tuhan kurang rohani. Karena itu saya perlu membawa fisik Alkitab. Meskipun sudah tipis seperti ini tetap berat. Puji Tuhan ditulis kecil-kecil. Kenapa saya pura-pura? Karena saya itu matanya sudah laule. Saya kalau nggak pakai kacamata, saya tuh nggak bisa baca Alkitab. Karena itu selalu ada kacamata. Untuk bisa membaca. Bisa membaca Alkitab. Saya ngelihat kayak gini cuma melihat ada semut-semut. Nggak bisa baca. Makanya selalu bawa tab. Karena tab bisa digedein. Kalau masih nggak kelihatan bertobatlah. Tapi saya perlu bawa tab. Alkitab bawa itu cuman biar jemaat tidak memaki hamba Tuhannya sebelum mendengar. Jadi perlu bawa cuman pura-pura. Puji Tuhan kan ditulis kecil. Biar kita mudah bawa. Tapi kita baca atau tidak. Banyak orang itu mengatakan saya itu sudah berdoa. Tuhan tidak pernah jawab. Tuhan selalu menyatakan dirinya ada. Kita baca atau tidak. Berbahagialah kita yang membaca pernyataan Tuhan itu. Sehingga kita punya pengenalan yang benar.
Karena itu kalau kita melihat Petrus bisa mengungkapkan engkau adalah Mesias. Dan disitulah kemudian Yesus itu menyatakan betul. Tapi Mesias itu nanti harus menderita, mati, kemudian nanti bangkit pada hari ketiga. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Dia tarik Yesus ke samping. Tadinya Yesus di depan dia mengikut Yesus, mengakui Yesus, engkau adalah Mesias. Tapi Yesus kemudian menyatakan dirinya untuk didengar. Betul, kamu punya iman, itu anugerah, tapi sesudah punya iman, harusnya kita ikuti dengan cari tahu. Faith seeking understanding. Punya iman, cari tahu tentang iman kita. Dengar tentang iman kita. Karena itu Yesus betul, kamu betul menyebutkan saya Mesias. Dan sekarang saya kasih tahu Mesias yang sebenarnya seperti apa. Dia bicara Mesias harus seperti ini. Dan Petrus mulai menarik dia ke samping. Dia tidak mau mengikuti Yesus lagi di belakang. Sekarang Yesus sejajar dengan dia. Dan dia mulai memarahi Yesus. Sekali-kali hal itu tidak boleh terjadi padamu. Karena dia punya konsep tentang Mesias sendiri. Dia tidak mau menerima pernyataan Yesus tentang siapa itu Mesias. Bagaimana dengan kita? Pernyataan itu sudah lengkap, kita baca atau tidak? Atau kita itu tidak pernah baca, lalu kalau Yesus itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kita tarik Yesus ke samping lalu kita marahin dia. Tuhan macam apa kamu? Kenapa lakukan ini dalam hidup saya? Saya tidak setuju. Kamu harusnya lakukan ini. Seolah-olah kita lebih tahu hidup kita, lebih tahu apa yang baik, dan Yesus tidak tahu. Kita mulai sejajar dengan Yesus, kita mulai marahin Yesus. Dan kita tahu kemudian jawaban Yesus seperti apa. Enyahlah kau iblis, atau balik lagi ke belakangku. Setan, kita harus kembali lagi ke belakang Yesus. Melihat pernyataan dia yang sudah memberikan iman sebagai anugerah. Kita ikuti dengan respon mencari tahu tentang anugerah itu. Sudah dinyatakan, pernyataan itu sudah lengkap. Kita mengenal dia bukan dari warisan Yunus. Simon bisa mengenal Yesus dengan benar. Kita bukan mengenal Yesus karena hamba Tuhan berkhotbah tentang Yesus. Tanpa kita sendiri mengalami tentang Yesus secara pribadi. Simon bin Yunus, memang Yunus mewariskan iman kepadamu. Tapi yang lebih penting kamu punya anugerah atau tidak. Kamu ikuti dengan respon untuk mencari pernyataan Tuhan. Mempelajari pernyataan Tuhan dengan baik atau tidak. Pernyataannya sudah lengkap. Anugerah sudah diberikan. Kita punya iman. Kita bangun iman dengan baik atau tidak. Kita baca untuk mengenal dia dengan baik atau tidak. Dan karena itu kemudian kita bertanya pertanyaan berikutnya. Untuk apa ini semua kita lakukan? Mengapa kita tuh perlu mengenal? Kan anugerah. Kalau anugerah kan terserahnya Tuhan. Kalau terserah Tuhan, kenapa Yesus perlu memalingkan mukanya kepada murid-murid dan bertanya secara pribadi? Kalau cuman anugerah tanpa menuntut respon. Buat apa dia berkata pada murid-murid, menurut kamu sendiri siapa aku ini? Berarti anugerah itu harus diikuti dengan respon. Respon kita membaca pernyataan tentang dia. Dan ada respon juga yang membuat kita tuh bertanya, mengapa ini semua perlu buat kita? Mengapa datang ke gereja tidak cukup sekedar datang, tapi perlu mengenal dengan benar. Mengapa ini perlu buat kita? Karena itu bagian ini dilanjutkan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Sekarang bukan Simon Petrus, bukan Simon bin Yunus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, bagian ini memang secara teologis sulit dijelaskan. Tapi secara sederhana, siapa yang dimaksud batu karang ini? Beberapa gereja ada yang mengatakan batu karang ini itu adalah Petrus. Karena itu Yesus itu memainkan Petra, Petrus. Petrus, Petra. Di atas Petrus, Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam konteks keseluruhan Alkitab, apalagi yang tadi kita nyanyikan, batu karang selalu mengacu pada Yesus. Batu karang tidak pernah ditujukan untuk Petrus. Meskipun dia menyapa dengan Petrus, tapi batu karang ini selalu diacu pada Yesus.
Iman yang benar kepada Yesus sebagai batu karang. Membangun iman yang kokoh di dalam Yesus sebagai batu karang. Karena saya percaya fokus di dalam bagian ini juga bukan Petrus, tapi Yesus. Bagian dari awal dikatakan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Petrus cuma bagian kecil, berespon, menjawab dengan benar, tapi tidak diikuti dengan respon tindakan yang benar. Dari awal fokus bagian ini bukan pada Petrus, tapi pada Yesus. Dan kalau dari awal ditujukan pada Petrus, kalimatnya harusnya engkau adalah Petrus. Dan di atasmu Petrus aku akan mendirikan batu karang. Tapi ini dikatakan Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Baru berikutnya dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Yesus mengatakan ini bukanmu. Jadi jelas ini bukan ditujukan untuk Petrus. Tapi Kristus sebagai fondasi yang sebenarnya batu karang yang teguh. Dan kita lihat di dalam konteks Matius selalu menggunakan Petra itu tidak sebanyak bagian lain. Dia cuma menggunakan 4 kali. 1 kali bagian ini, 1 kali mengacu pada Yesus kuburannya. Dia itu dikubur lalu bangkit. Lalu 2 kali kepada pengajarannya. Yaitu ketika menuliskan khotbah di bukit. Batu karang mengacu kepada iman, kepada Yesus yang mati dan bangkit. Dan kepada Yesus yang memberikan pengajarannya yang benar. Disitulah kita bisa membangun fondasi yang benar. Dan mengapa itu perlu? Kenapa perlu membangun fondasi hanya kepada Kristus? Yang benar adalah fondasi kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Karena hanya dari situlah kita baru bisa berespon dengan perspektif kekekalan. Bukan hanya saat ini. Karena itu dikatakan apa yang kau ikat dan kau lepas di dunia ini akan juga terikat dan terlepas di surga. Hanya kalau kita membangun fondasi di dalam Kristus, baru kita bisa melakukan segala sesuatu dengan perspektif kekekalan. Bukan hanya saat ini. Apa maksudnya? Saudara-saudara, berapa banyak dari kita itu cuma hidup untuk saat ini. Karena itu kita bekerja. Untuk apa bekerja? Agar memastikan keluarga saya bisa makan. Syukur-syukur saya bisa memberikan warisan 7 turunan. Sehingga saya memastikan hidup anak cucu saya di dunia ini bisa terjamin. Bukankah itu hanya perspektif saat ini? Hanya perspektif dunia ini. Tapi berapa banyak orang Kristen itu memikirkan juga nanti di kekekalan. Berapa banyak orang Kristen itu juga berpikir mewariskan kepada anaknya bukan cuman harta agar bisa hidup layak saat ini. Tapi juga iman yang benar. Agar tidak kaget nanti ketemu Yesus. Ketemu Yesus, siapa kamu, papaku aja tidak pernah ngomong, kaget. Kalau filsafat saja, Plato, Sokrates, Aristoteles itu bisa mengatakan kenapa kita belajar filsafat. Biar ketika nanti kita mati bersatu di alam kekekalan kita itu tidak bodoh. Kita itu tidak terkaget-kaget. Karena di alam ide begitu agung. Sedangkan kita cuma memikirkan itu dunia yang tubuh, fisik, yang tidak kekal. Kita harus mempersiapkan belajar filsafat. Agar kita itu nanti kalau mati menyatu ke dalam alam ide, kita itu bisa bercakap-cakap, enggak kaget-kaget, enggak bingung. Kita bisa nyambung. Nanti kalau enggak kita tuh bingung. Kalian ngomong apa sih? Karena enggak pernah belajar filsafat. Jadi kenapa belajar filsafat? Untuk mempersiapkan diri menuju kekekalan. Kalau orang yang bukan Kristen saja punya pola pikir seperti itu. Kenapa orang Kristen hanya hidup untuk saat ini? Berapa banyak dari kita itu betul-betul mencari pengenalan yang benar. Betul ini anugerah. Tapi anugerah ini harus diikuti dengan saya mengenal dengan benar. Kenapa itu perlu? Karena kita perlu mewariskan kepada anak cucu kita. Hidup kita bukan saat ini saja. Persiapkan diri kita, persiapkan mereka. Sehingga nanti ketemu Yesus tidak bingung-bingung. Nanti semua muji bingung. Kagok-kagok. Tidak ngerti apa itu doa. Tidak tahu siapa itu Yesus. Dia cuma mengenal Yesus hanya menurut orang lain. Kita itu perspektifnya bukan cuma saat ini.
kita bukan hanya mempersiapkan kerja keras hanya untuk saat ini. Mari kita mulai pikirkan untuk juga nanti di dalam kekekalan. Sehingga kita bukan hanya hidup untuk sekedar mencapai sesuatu. Yang penting saya naik gaji, naik jabatan. Yang penting target tercapai. Bahkan gereja pun mulai berpikir yang penting jumlah tercapai, persembahan terwujud. Cuman angka, yang penting bisa diukur, angka. Tapi pernahkah kita mulai berpikir, apakah saya menggenapi rencana Tuhan? Dengan angka ini betulkah rencana Tuhan makin digenapi? Dengan saya naik jabatan betulkah rencana Tuhan digenapi? Dengan saya naik gaji, apakah saya menggenapi rencana Tuhan? Berapa banyak dari kita masih berpikir, apakah saat ini yang saya lakukan makin dekat dengan menggenapi rencana Tuhan yang kekal? Karena itu bagian ini kemudian dilanjutkan. Yesus itu melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Karena saat itu masih belum cukup informasi tentang siapa Yesus. Yesus sedang membuka dirinya perlahan-lahan agar mereka bisa menerima. Tapi beda dengan kita sekarang. Pernyataannya sudah lengkap. Saatnya kita itu sudah menerima iman, anugerah pernyataannya, baca, wariskan itu. Mengapa perlu mengenal? Karena kita perlu perspektif bukan saat ini tapi juga kekekalan. Bagaimana bisa mengenal? Dari iman yang diikuti respon mencari tahu iman kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.